kali ini kita akan bahas materi praktikum microcontroller Atmega 8535 terkait LCD ya, terkait LCD modul 9. Nah, LCD atau liquid crystal display yang akan kita gunakan adalah LCD yang hanya menampilkan karakter saja ya. LCD yang kita gunakan ini 16 kali 2, artinya ada 16 kolom dan 2 baris ya. Kemudian untuk pin-pinnya kita bisa lihat di sini di tabel 9.1 ada pin VSS. Nah, ini dihubungkan dengan ground nanti ya. Kemudian ada VCC, hubungkan dengan plus 5 volt. Ada VEE, itu untuk kontras. Nah, ini yang paling penting di sini ada RS, RW atau read write dan enable. Nah, yang RS atau register select ini nanti kita gunakan saat pengiriman nilai heksa ya, nilai heksa yang nanti akan dikenali oleh si LCD itu sebagai karakter, huruf gitu ya, atau instruksi seperti itu ya. Jika kita memberikan nilai 0 RS, kita clear RS-nya, berarti nilai yang kita kirim akan dikenali sebagai instruksi. Tapi jika kita set si RS-nya, maka nilai yang kita kirim dikenali sebagai data ya, data karakter. Kemudian ada RW di sini. Nah, ini kita groundkan saja nanti karena yang kita gunakan hanya mode tulis saja ya. Kemudian enable. Nah, ini ada dua kondisinya, ada high dan low. Untuk yang low ini enable, ini untuk menahan data ke LCD. Sedangkan jika kita set 1 berarti disable ya. Nah, cara pemberian enable juga ini nanti ada sedikit delay ya untuk mengaktifkannya. Nanti bisa kita lihat di program. Kemudian pin yang ke-7 sampai pin 14 itu pin data. Dari mulai DB0 sampai DB7. Nah, si DB0 ini bit terendahnya atau LSB. Kemudian yang DB7 ini bit yang tertinggi. Kemudian yang pin 15 itu untuk back plane light-nya. Kemudian yang 16 ada ground. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, nanti rangkaiannya yang saya demokan di Proteus juga sama dengan yang ada di gambar ini, gitu ya. Di sini kita gunakan mode 4 bit. Ya, mode 4 bit. Jadi yang digunakan hanya DB4, DB5, DB6 dan DB7 saja. Nah, ini terhubung ke PA0, PA1 dan PA2 dan PA3. Ya. Kemudian untuk RS di PA4 dan enable di PA5. Ya, seperti ini. Jadi semuanya ada di port A, gitu ya. Nah, di sini ini tadi sudah saya jelaskan yang RS tadi ya. Di sini ada beberapa pengaturan untuk inisialisasi LCD dan mulai function set, entry mode, on off tampilan, kemudian clear layar LCD ya. Nah, ini yang pertama yang function set. Nah, ini ada RS, RW, kemudian dari DB7 sampai DB0 ya. Karena ini instruksi, bukan data, maka si RS-nya tadi harus diberi nilai 0, RW-nya juga 0 ya, karena kita hanya mode tulis saja. Nah, kemudian di sini ada DL. DL ini untuk mengatur lebar data yang kita gunakan. Jika kita beri nilai 1 berarti lebar data yang digunakan adalah 8 bit. Jika kita beri nilai 0, lebar data yang kita gunakan yang 4 bit. Nah, tadi kan di rangkaian kita gunakan hanya PA0 sampai PA3 saja di DB4 sampai DB7. Berarti si DL ini harus kita beri nilai 0. Kemudian yang N ini untuk pengaktifan baris. Itu ya, apakah kita mau menggunakan satu baris saja atau menggunakan keduanya, dua baris. Untuk yang satu baris diisi dengan nilai 0. Untuk yang satu baris diisi dua baris diisi dengan nilai 1. Kemudian ini ada F, font bisa 5 kali 7, bisa 5 kali 8 gitu ya. 0 dan 1 di sini. Nah, biasanya digunakan default saja
0 sini ya. Kemudian yang ini yang XX yang DB0 DB1 ini don't care. Nah, kita isi 0 saja. Ya. Jadi misal kita gunakan lebar data 4 bit 1 baris. Berarti kan di sini 11. Nah, kemudian di sini 0, yang ini 0, 0. Berarti kan jadi C0. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada entry mode set. Nah, di sini untuk mengatur increment atau decrement dan mode geser. Nah, di LCD itu ada pengalamatannya, ya. Ada pengalamatannya. Kalau misal kita mulai dari ujung paling kiri, paling atas gitu ya. Paling kiri paling atas. Nanti kan otomatis huruf berpindah ke yang selanjutnya sampai ke kolom yang terakhir. Berarti itu yang increment, gitu ya. Maka si ID ini kita beri nilai 1, gitu ya. Kemudian yang S ini untuk geser seluruh tampilan. Jika kita tidak menginginkan pergeseran tampilan, keseluruhan tampilan, nah maka si S ini kita beri nilai 0 saja. Jadi nanti ini nilainya jadi 0 ya. Kemudian di sini 6. Jadi 06 hexa, gitu ya. Untuk yang entry mode set. Kemudian di sini ada tampilan kursor on off, ya. Nah, ini ada DCB. Nah, yang D ini untuk mengatur tampilan on off-nya, apakah tampilan mau nyala atau tidak, itu ya. Aktif atau tidak. Nah, ini untuk diaktifkan beri nilai 1 saja di sini yang D-nya. Kemudian yang kursor yang C ini jika ingin di LCD-nya tampil kursornya, gitu ya. Maka beri nilai 1 juga, beri nilai 1 juga, tapi yang B yang ini yang terakhir yang DB0 ini blink, kursor blink ya, kursor blink. Nah, yang ini juga beri nilai 1 jika kita menginginkan kursornya berkedip, ya. Tapi jika misal kita hanya menginginkan tampilannya menyala saja, berarti jadi 0 C saja nilainya, 0 C hexa, gitu ya, karena ini 00, ini 1. Nah, untuk membersihkan layar kita tinggal memberikan nilai 1 hexa saja, ya, yang ini. Nah, kemudian ada geser kursor dan tampilan. Nah, yang geser posisi kursor atau tampilan ke kanan atau ke kiri, nah ini di sini ada pengaturannya SC dan RL, ya. Jika kita pilih nilai 00, maka geser posisi kursor ke kiri. Kalau 01, posisi kursor akan digeser ke kanan. Kalau 10, seluruh tampilan digeser ke kiri, gitu ya. Kalau 11, seluruh tampilan digeser ke kanan. Ini yang SC dan RL. Yang X ini ada 2. Nah, ini don't care, beri nilai 0 saja. Nah, ini kemudian yang posisi kursor, ya. Nah, secara default alamat dari si LCD itu ya, alamatnya itu 80 hexa. Jadi jika kita ingin menampilkan huruf pertama di sini, baris 1, kolom 1, nah maka kita harus mengirim instruksi 80 hexa. Ya, 80 hexa tambah 00 hexa, 80 hexa. Tapi jika misal kita menginginkan tampilannya mulai dari kolom yang ke-6 di sini, baris 1, huruf pertama munculnya di sini, berarti kita beri instruksi 85 hexa. Seperti itu. Kalau di sini berarti jadi C5 hexa. 80 tambah 45 hexa. Seperti itu. Gitu ya. Itu yang LCD tampilannya, ya. Nah, untuk alurnya ini inisialisasinya ini yang ada mode 8 bit. Ini yang akan saya jelaskan yang 4 bit. Nah, di awal kita mulai inisialisasi LCD, tapi di awal kita harus beri delay selama 15 milisecond. Nah, supaya VCC-nya naik sampai 4,5 volt. Kemudian kita atur function set yang ini, yang tadi function set di atas untuk yang 4 bit. Ya, tadi C0. Kemudian tunggu lagi 4,1 milisecond. Setelah itu baru kita atur yang selanjutnya di sini
Nah, ini tampilan off atau on, kemudian tampilannya dibersihkan yang ini, dan yang terakhir entry mode setnya ya. Ini yang paling sederhana. Jadi atur function set, kemudian tampilannya dimatikan, baru nanti setelah itu dinyalakan, di clear, kemudian atur entry mode setnya. Nah, sini ini kan ada contohnya ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang sudah dibuat, programnya ada di sini. Ini agak berbeda dengan yang di modul. Yang di modul pakai table ya, define byte. Pakai define byte yang ini, yang DB yang ini. Nah, ini yang dicontoh yang di AVR Studio tidak menggunakan define byte, tapi langsung menuliskan karakternya. Karena jika kita menuliskan define byte di sini, disimulasikan di Proteus itu tidak jalan ya, tidak jalan. Jadi langsung saya tuliskan saja biar nanti kalian bisa coba juga. Nah, di awal seperti biasa, ini ada include modul M8535-nya, headernya. Kemudian ada stack pointer, pengaturan stack pointer. Nah, ini di atas saya beri komentar kristal yang digunakan 4 MHz. Jadi nanti di Proteus di sini, ini atur. Nah, ini cek Celsiusnya di sini yang internal RC 4 MHz ya. Ini hubungannya sama delay yang nanti digunakan. Ya, saya pakainya yang 4 MHz. Kemudian kita atur inisialisasi I/O di sini untuk port A, semuanya output kan gitu ya. Yang ini. Kemudian inisialisasi LCD. Tadi ada tunda ya. Agar VCC-nya naik dulu. Kemudian yang pertama tadi di sini untuk function set. Function set di sini diberi nilai 28 hexa. Artinya operasi 4 bit 2 baris gitu ya. Kalau 1 baris ya kita lihat lagi di sini. Nah, lihat lagi. Tadi kan ada di atas ya. Function set. Nah, ini. Bit berarti ini 0 ya, 0. Kemudian di sini 1 baris 0, ini juga 0, ini 0, 0, 0 semua, berarti jadi 20 ya, 20 hexa. Yang ini tadi salah 20 hexa. Kalau misalnya 8 bit di sini jadi 3 hexa gitu ya. Tapi misalnya 4 bit 2 baris, berarti di sini 1, ini 0, ini 1, jadi 28 hexa. 28 hexa. Kemudian di sini ada tuliskan instruksinya yang 28 hexa, yang operasi 4 bit. Di sini 2 baris ya, contohnya harusnya 1 baris, enggak apa-apa lah. Di sini tulis instruksi. Nah, tadi tulis instruksi jangan lupa RS-nya diatur, di clear, kemudian enable-nya juga atur. Sini lompat ke label tulis instruksi. Di sini yang ini. Nah, karena modenya 4 bit, di sini berarti kan kita harus mengirim data yang 8 bit setengah-setengah ya. Nah, caranya di sini kita ambil nibel atas atau 4 bit tertinggi, kemudian kirim. Setelah itu baru ambil 4 bit yang terendah, baru kirim gitu ya. Nah, tadi kan angkanya di sana 28 hexa di R17 yang ini. Di sini dimasukkan dulu, diamankan ke R18, kemudian di swap. Artinya ditukar nibel atas dengan nibel bawah, yang asalnya 28 hexa jadi 82 hexa. Gitu ya. 82 hexa. Di sini ada komentar ambil nibel atas, kan tadi sudah ditukar. Angka 2-nya kan yang nibel atas ya. 2 dikirimkan ke port A. Kemudian di sini A4 tadi di rangkaian itu RS ya. RS-nya di clear sama dengan 0, kemudian earcall enable. Nah, untuk tahan data, nah ini enable, diberi waktu tunda ya, waktu tunda yang ini.
enable. Nah, ini enable-nya diberi nilai 1, kemudian ada delay sedikit ya supaya ada pulsanya. Kemudian baru di clear lagi. Di sini red, berarti kan red dari sini ke atas lagi. Ke sini. Kemudian diberi delay 100 milisecond. Ke sini. Setelah selesai delay, red lagi. Berarti kan jadi ada di sini. Itu ya, kembali setelah dari R-call yang tadi. Sekarang R17 disimpan lagi ke R18. R17-nya kan tadi masih 28 heksa. Dikeluarkan 28 heksa. Angka 8-nya sekarang yang ditulis ke PA ke PA0 sampai PA3. Kemudian di sini RS-nya dinolkan. Kemudian atur enable, setelah itu beri delay. Nah, dari sini baru red lagi. Sekarang sudah selesai menulis instruksi 28 hexa. Rednya kemana? Tadi kan red tadi R-call-nya ada di atas. Yang ini. Di sini baru diberi delay 2 milisecond yang ini. Ada delaynya di bawah ya. Setelah itu dinyalakan LCD-nya di sini. Nah, di sini diberi nilai F. Nah, F apa tadi di sini? Nah, yang ini. Nah, yang ini. Nyalakan F, berarti kan ini aktif semua. Berarti nanti tampilannya on, kemudian kursornya tampil dan kursornya blinking. Gitu ya. Yang ini ditulis prosesnya sama dengan yang tadi. Kemudian layar LCD-nya dibersihkan, diberi nilai 1 hexa. Setelah itu baru yang entry mode set. Ini yang increment 06 tadi. Mana entry mode? Entry mode set. Nah, yang ini 06 increment ya, dan tidak digeser. Setelah selesai di sini baru dia nulis karakternya ya, menulis karakternya. Di sini kita menulis hi kemudian tanda seru 3 kali. LI R19H atau 48 hexa. R-call WCHAR. Nah, WCHAR yang di sini. Sama ini juga. Tadi kan 48 hexa, berarti diamankan dari R19 ke register R18. Kemudian di swap yang tadi 48 jadi 84 hexa. Angka 4-nya dikeluarkan di sini ke port A. Kemudian RS-nya 1 karena yang dikirim adalah data atau karakter ya. RS-nya bernilai 1. Sama dengan yang tadi, ada enable-nya diaktifkan, kemudian ada delay-nya juga. Setelah kembali dari tunda yang ini, program lanjut ke sini. R19 tadi isinya 48 hexa, 48 masuk tapi tidak di swap karena kita mau mengambil nilai 8-nya. Nah, ini 8-nya dikeluarkan ke port A atau nibel bawahnya ya. 8-nya dikeluarkan ke port A. RS-nya 1, kemudian enable-nya diaktifkan, delay lagi, rednya kemana? Tadi di atas yang panggil yang tadi yang. Nah, hanya sudah ditulis ke LCD. Sekarang yang I-nya sama prosesnya seperti yang tadi. Sudah sampai di sini. Nah, di sini ada here RJMP here, berarti program looping tanpa henti di sini ya. Seperti itu. Nah, kita coba di Proteus. Nah, ini ada rangkaiannya. Nah, ini jangan lupa 4 MHz ya. Nah, diisikan tadi yang tadi di compile yang ini. Oh iya, ini yang masalah delay yang tadi. Nah, yang ini ada yang 100 mikrosecond, kemudian ada yang 2 milisecond. Nah, ini 100 mikrosecond dari mana? Ini kan jika kita hitung di sini, knob itu kan 1 ya, 1 siklus. Yang ini 1 siklus, yang ini 1 atau 2 siklus. Kalau lompat 2, kalau tidak lompat 1. Gitu ya. Jadi misal di sini kita buatkan 4, misal gitu ya. Kita abaikan overheadnya dulu. 4 di sini dikali frekuensi kristalnya tadi 4 MHz, berarti 0,25 mikrosecond ya kan, 1 per 4 juta. 0,25 mikrosecond berarti kali 4 jadi 1 mikrosecond
Ini diulang 100, berarti ada 100 mikrosecond gitu ya. Kemudian yang ini ada tunda 2 milisecond. Nah di sini di awal air call tunda kan gitu ya, ke atas ini sekitar 2 milisecond, ini lebih sebenarnya karena ini ada lompatan air call ya, sama dengan yang tadi dihitung. Dapat 2 milisecond ya. Nah ini sudah di compile, di build, kemudian masukkan di sini ya. Oke, kemudian nyalakan, tuh muncul high ya, seperti ini. Nah jika kita mulai di kolom ke 5 atau keempat, nah bisa kita ubah di program di sini. Tadi di atas sudah saya tambahkan, ini di komentar. Misal di 84, berarti ada di kolom keempat, mulai huruf H-nya ya. Nah, jalankan lagi. Nah, seperti ini. Ya. Ya, terima kasih. Selamat mencoba.